Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Berikut kami tampilkan beberapa informasi dari pasar modal yang patut Anda cermati di antaranya. Ada calon emiten pendatang baru pemirsa yaitu Aman Mineral atau dengan kode saham AMMN yang pasang harga IPO Rp1.695 dan targetkan meraup dana IPO sekitar Rp10,7 triliun. Wijaya Karya atau Wika restrukturisasi utang anak usaha tol sebesar Rp8 triliun. Dari agenda ekonomi pemirsa, diantaranya ada penjualan sepeda motor Indonesia year on year, ada indeks harga produsen Korea Selatan, kemudian hasil rapat Dewan Stabilitas Keuangan Bank of Korea dan IHK inti Inggris year on year dan juga di bulan Mei. Kemudian untuk emiten pemirsa dari dalam negeri ada S Hardware yang akan melangsungkan RUPS, ADES, kemudian juga ada KRAS, MDKA, Tron, CAMP, IPCM, KIJA. Sementara Emior akan melangsungkan KUM dividen tunai, berikut juga dengan emiten Bold dan KBLI. Kemudian pemirsa kita akan beralih untuk melihat seperti apa pergerakan dari bursa Asia. Pada pembukaan pagi hari ini pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Selanjutnya pemirsa, pada pagi hari ini kami akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Wawan Hendrayana. Beliau ini adalah analis dari Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Wawan, kita tahu banyak sekali sentimen-sentimen yang menjadi perhatian begitu ya. Ada menanti suku bunga Bank Indonesia pada Kamis besok. Banyak yang menilai akan tetap di 5,75 ya Pak ya? Ya, untuk suku bunga memang di Indonesia saya rasa tidak ada tekanan ya untuk menaikkan suku bunga, karena kalau dari sisi inflasi di kita cukup terkendali dan cenderung turun. Apalagi kalau kita lihat di Amerika Serikat itu inflasinya juga sudah turun terus dari bulan sebelumnya di 4,9, terakhir datanya adalah di 4%. Meskipun demikian, untuk Amerika Serikat sendiri targetnya adalah 2%. Jadi masih ada kekhawatiran bahwa Amerika mungkin masih bisa menaikkan suku bunga sekali atau dua kali lagi. Karena ada tantangan seperti itu, saya rasa di Indonesia juga tidak akan menurunkan suku bunga saat ini. Tetapi nanti kalau Amerika Serikat ternyata kenaikannya hanya sekali atau mereka justru ada penurunan, saya yakin suku bunga di dalam negeri juga ikut akan turun. Oke. Lantas, kalau melihat perkembangan dari pasar modal di dalam negeri ini, terpantau net sell asing sudah mencapai Rp2 triliun dalam sepekan. Kalau berbicara 1 bulan memang masih net buy, tapi dalam sepekan terakhir tuh masif gitu. Dan bukan hanya terjadi di pasar modal Indonesia, tapi Asia juga demikian. Kemarin China sudah meluncurkan semacam pemanis menurunkan tingkat suku bunganya begitu ya. Sejauh mana sentimen positif dan negatif saat ini mewarnai pasar modal Indonesia? Ya, kalau kita bicara tentang China ya, memang di sana ketika dibuka setelah pandemi lalu dibuka itu ada ekspektasi kuat sekali bahwa ekonomi di China akan bangkit. Tetapi data-data tahun ini, terutama dari data ekspornya China, lalu juga impor, itu tidak sesuai ekspektasi. Artinya sebetulnya meskipun Cina dibuka dan ekonominya bergerak, tetapi belum kembali kepada level pra-pandemi atau juga sesuai ekspektasi yang ada. Ini dibuktikan juga dengan penurunan suku bunga yang artinya pemerintah Cina ingin meningkatkan ya belanja modal kredit yang ada di sana dengan menurunkan suku bunga. Karena seperti itu, karena Cina cukup lesu, harapan bahwa ekonomi dunia akan didorong oleh ekonomi Cina ini belum terlaksana. Ini yang membuat bursa-bursa regional ini cenderung sideways dan bahkan terkoreksi. Oke. Asing juga melakukan penjualan di SBN, kemudian pasar modal Indonesia, rupiah mengalami tekanan balik lagi ke posisi 15.000, meskipun sebenarnya level terendahnya juga masih cukup jauh ya. Waktu itu rupiah sempat ke 15.700 kalau nggak salah di tahun 2023 ini, dan terkuatnya itu adalah di 14.500-an. Artinya kalau di 15.000 saat ini Anda melihatnya masih tergolong wajar atau seperti apa Pak Wawan?
Ya, untuk target rupiah sendiri memang setahu saya itu sekitar 14.500 sampai dengan 15.000. Jadi kalau masih di range ini itu sesuatu yang masih wajar untuk Indonesia. Tetapi kalau kita bicara tentang seminggu terakhir itu memang ada penjualan surat utang negara yang cukup besar ya oleh asing. Tetapi sekali lagi kalau ditariknya itu adalah year to date, sebetulnya asing masih masuk besar sekali ke surat utang negara di Indonesia. Jadi penjualan di seminggu terakhir ini ya relatif kecil dibanding dana yang masuk oleh asing. Jadi karena seperti itu, saya yakin pemerintah juga akan menjaga agar rupiah itu berada di range kisaran tadi, sekitar 15 ribuan. Oke, berarti memang masih dalam range yang ditargetkan oleh Bank Indonesia begitu ya? Oke, Pak Wawan, kalau Anda katakan bahwa asing keluar dari SBN itu year to date kan sebenarnya masih cukup besar. Kalaupun keluar dalam sepekan terakhir jumlahnya kecil. Tapi Pak Wawan, apakah melihat ada indikasi net sale ini akan berlanjut mengingat di pasar modal Indonesia, di pasar reguler, kemarin sore itu mencapai sekitar 2,12 triliun rupiah. Nah, Anda melihat angka tersebut untuk sepekan, tanggapannya bagaimana sih Pak Wawan? Sebetulnya angka 2 triliun juga relatif kecil ya untuk ukuran transaksi harian yang ada di bursa Indonesia itu kecil. Jadi umum saja sih 2 triliun itu. Dan kalau sekali lagi kalau kita bicara tentang arah investasi asing ya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ya memang tadi regional seperti apa, ekspektasi suku bunga seperti apa. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya fundamental ekonomi di Indonesia itu sendiri. Yang saya yakin kalau untuk Indonesia ya pertumbuhan ekonominya masih akan terjaga di level sekitar 5%-an ya. Jadi ini akan membuat asing bisa kembali ke bursa efek kita, saya yakin, karena ya pilihannya di Asia menurut saya Indonesia salah satu yang paling baik untuk saat ini. Oke, menanti komentar dari Jerome Powell, Ketua The Fed begitu ya, atau Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian juga suku bunga Bank Indonesia akan rilis siang Kamis besok. Strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh para investor, Pak Wawan? Ya, ekspektasinya adalah dari Amerika Serikat dan juga dari Indonesia itu akan hold suku bunga. Artinya di Amerika tetap 5,25, di kita tetap di level 5,75. Tetapi kalau betul-betul di hold itu artinya ekspektasi bahwa suku bunga kenaikannya sudah sangat kecil itu tinggi ya. Jadi kalau seperti itu idealnya memang investor membeli investasi yang basisnya adalah surat hutang. Bisa surat hutang negara ataupun surat hutang korporasi, karena ketika suku bunga stabil dan cenderung turun maka aset suku bunga itu yang paling diuntungkan. Kalau kita bicara saham ya biasanya saham-saham perbankan ya ini yang akan diuntungkan juga ketika suku bunga mengalami penurunan. Oke, berarti Pak Wawan melihat suku bunga kecenderungannya ke depan ini akan stabil bahkan turun. Ya, untuk tahun 2023 saya rasa kalaupun naik untuk di The Fed itu mungkin sekali atau dua kali. Jadi kisarannya mungkin di 5,5 ya untuk The Fed. Untuk di Indonesia sendiri 5,75 kalau tahun ini, tapi kalau tahun depan saya yakin bisa turun mungkin ke level 5%. Oke, rekomendasi apa yang Anda berikan pada pagi hari ini Pak Wawan? Nanti akan kita simak emiten-emitennya juga. Usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih akan berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Oke, Pak Wawan, kita simak dulu ya rekomendasi saham pilihan Anda yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Data selengkapnya pemirsa di antaranya ada Astra International, kemudian ICBP, BBCA, dan juga ada BBRI yang semuanya direkomendasikan buy. Kira-kira strategi untuk buy-nya seperti apa? Langsung saja kita akan bahas kembali bersama dengan Pak Wawan. Pak Wawan, tadi Anda sempat berbicara mengenai investasi di SBN juga menarik, kemudian pasar modal juga menarik. Porsinya bagaimana Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara tentang porsi saham dan SBN ya ini tergantung kepada horizon atau time frame investasi dari investornya. Kalau kita bicara tentang moderat seperti 3 tahun begitu ya idealnya itu SBN-nya mungkin sekitar
50%-an ya, setengahnya itu dalam bentuk obligasi. Tapi kalau untuk sahamnya sendiri, ini yang disarankan dengan tren yang ada saat ini tuh ada dua sebetulnya. Satu adalah tren suku bunga cenderung akan turun di akhir tahun ataupun di tahun depan. Jadi saham-saham perbankan, saham-saham yang terkait kredit seperti otomotif itu bisa menjadi pilihan. Lalu juga sekarang ada tren bahwa investasi dari dunia dan juga di Indonesia mulai itu adalah tentang ESG, Environmental, Social, dan Governance. Nah ini kalau di bursa sendiri sudah ada beberapa indeks-indeks yang merujuk ke ESG, ini kinerjanya juga cukup baik di tahun ini. Oke, Pak Wawan, kalau dari emiten, Anda merekomendasikan Astra International, ICBP, BBCA, dan BBRI. Memang tampaknya Anda melihat peluangnya lebih oke ke saham-saham blue chips ya? Ya, karena ISG cenderung terkoreksi ya, tentu saja valuasi saham-saham blue chip jadi murah begitu. Dan ketika seperti itu ya idealnya kita harus melakukan akumulasi karena saham-saham blue chip ini diproyeksikan itu kinerjanya tetap baik di tahun ini maupun tahun depan. Oke, Astra International dalam perdagangan selama year to date begitu ya sudah melambung 19,3%, tapi dalam sepekan turun tipis 1,45%. Bagaimana strategi untuk Astra? Ya, Astra ini sangat menarik karena dia konglomerasi, memang kita pahamnya Astra ini otomotif, tetapi sebetulnya otomotif itu sekitar 50% dari pendapatannya Astra. Dia masih ada sektor lain seperti pertambangan yang juga diuntungkan dengan pembagian dividen yang besar. Tentu saja Astra punya banyak cash sekarang. Lalu juga ada sektor-sektor pendukung otomotif yang lain. Ini pendapatannya naik tinggi untuk Astra, jadi kita bisa koleksi dengan harga sekarang pun dengan target sampai dengan akhir tahun mungkin sekitar 7.200 untuk Astra. ASI sampai dengan akhir tahun masih ada peluang 7.200, koleksi di posisi sekarang di 6.800-an ya. Betul. Oke, kemudian ICBP. Nah, ICBP ini dari sekian banyak sektor consumer good, mengapa Anda lebih memilih ICBP? Ya, karena kalau kita lihat sektor consumer goods, ini salah satu sektor yang masuk di ESG tadi ya, dan itu ICBP yang kinerjanya paling baik untuk saat ini. Ini karena ICBP sendiri brandnya sangat kuat, salah satunya Indomie itu ada di bawahnya ICBP. Lalu dari aksi korporasi yang dilakukan ICBP pada 2 tahun yang lalu untuk mengkonsol penjualan Indomie hampir di seluruh dunia ke ICBP ini sudah mulai terlihat hasilnya. Jadi untuk ICBP sendiri ini memang kalau dibilang valuasi ya relatif cukup mahal, tetapi prospeknya memang masih sangat baik. Jadi saya sarankan untuk buy on weakness terutama kalau terkoreksi di bawah 11.000 dengan target akhir tahun itu sekitar di 11.600. 11.800. Ya, 11.600 sampai 800 bisa. Oke, range-nya masih cukup lebar karena mengingat saat ini di 11.200 dan dalam 3 bulan terakhir kenaikannya juga cukup pesat pemirsa, hampir 15%. Makanya Pak Wan tadi bilang ini cenderung valuasinya agak mahal, jadi belilah di harga bawah atau cicil beli begitu ya. Betul. Support kuat di level berapa untuk ICBP? Support kuat di level 11.000, tetapi tadi kalau sudah ke level 11.000 ya saya sarankan untuk mulai akumulasi beli. Baik, kalau BBCA apakah juga ini lebih sarankan untuk buy on weakness? BBCA ya, BBCA sebenarnya sudah mulai turun ya, sempat titik tertingginya 9.400 di tahun ini, lalu juga sempat turun juga di bawah 9.000. Saat ini sekitar di 9.050, ini bisa menjadi pilihan buy on weakness juga, terutama kalau bisa di bawah 9.000. Untuk BBCA saya rasa dari sisi fundamental dia sangat kuat, jadi kalau terkoreksi ini kesempatan untuk akumulasi. Target akhir tahun BBCA sekitar 9.500. Oke, level terendah yang dicoba atau diuji di 1 pekan terakhir ini adalah 8950. Apakah kita boleh cicil beli di posisi tersebut? Ya, saya sarankan kalau di bawah 9.000 silakan cicil beli di BBCA. Oke, tapi tahanan kuat di level berapa kira-kira yang mungkin akan merubah polanya menjadi sideways kalau menyentuh level tersebut? Kalau dari yang kita lihat 2 bulan terakhir 9.200 ya, 9.200 ini menjadi resisten yang cukup kuat untuk BBCA. Kalau itu tertembus, harapannya bisa stabil di atas itu, baru BBCA bisa menguat terus ke 9.500. Baik, itu tahanan kuat tapi masih jauh ya mengingat BBCA saat ini di 9.050 dan range dalam 1 bulan terakhir juga masih di atas 8950 sampai 9325. Baik, terakhir adalah BBRI. Nah, kalau BBRI semenarik apa Pak?
Ya, kalau BBRI ini ya bank secara aset terbesar dan laba terbesar juga ya di Indonesia. Memang dari sisi bisnis dia berbeda dengan BBCA. Jadi ini sektor perbankan tapi diversifikasi yang berbeda. Kalau BBRI ini kan memang lebih banyak ke retail dan menjangkau ke seluruh Indonesia. Jadi dia kuat di kredit mikro. Karena seperti itu, ya saya sarankan untuk BBRI ini bisa diakumulasi. Memang BBRI naiknya signifikan dari bank-bank lain, jadi salah satu yang paling naik tinggi sekarang. Jadi level sekarang mendekati all time high-nya BBRI, tapi saya masih melihat BBRI bisa melaju terus ke level 6.000 di akhir tahun nanti. Jadi kalau dia bisa di bawah 5.500, saya juga sarankan untuk akumulasi beli. Oke, itu dari rekomendasinya pemirsa untuk BBRI, kemudian juga ada BBCA, ada ICBP dan juga Astra International kalau berbicara mengenai investasi saham begitu ya dari Infopesta khususnya Pak Wawan Hendrayana. Baik, lantas hari ini Pak Wawan akan ada RUPS dari sejumlah emiten, di antaranya ada S Hardware. Dan kalau mencermati S Hardware dalam perdagangan kemarin, apakah memang cukup wajar ketika S Hardware ini melemah cukup dalam sekitar hampir 5% pada perdagangan kemarin, Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara tentang bisnis retail, memang beberapa emiten itu fokus untuk ekspansi di tahun ini ya. Setelah masa pandemi mungkin banyak yang dikurangi dari sisi aktivitas itu karena sudah dibuka dan masyarakat juga sudah pulih mobilitasnya, ini mulai melakukan ekspansi. Tentu saja ekspansi ini artinya mereka akan mengeluarkan banyak modal, perlu pos, dan dengan dari sisi cash flow saya rasa akan cukup ada tantangan. Tetapi kalau nanti ekspansinya berhasil dan secara pembukaan gerai-gerai baru ini sukses ya, justru itu bisa menaikkan laba ya. Jadi saya rasa investor sedang melakukan due diligence begitu terhadap saham-saham retail ini, tidak cuma S Hardware sebetulnya, saham-saham lain seperti RALS, MAPI ini juga mirip-mirip mengalami tren yang sama. Nah, setelah kita bahas begitu ya, ini kok sahamnya juga mengalami penguatan nih Pak. Tadi kan sempat turun nih. Nah, naiknya 4% saat ini. Kemarin sudah naik hampir 5%, pagi ini naik lagi 4,1% ke 630. Strateginya bagaimana? Saya sih melihat sebetulnya kalau kita bicara tentang S Hardware ini salah satu retail yang eksis dan secara fundamental cukup baik ya. Kita bisa melihat bahwa paling nggak laporan keuangan Maret sih revenue-nya naik gitu dibanding tahun sebelumnya. Net income juga mengalami kenaikan. Jadi kalau kita bicara bahwa daya beli masyarakat itu pulih, saya rasa S Hardware ini bisa di hold untuk lebih long term. Artinya level sekarang pun itu masih bisa dibeli sebetulnya. Tetapi sekali lagi karena ini sifatnya sedang ada volatilitas pada sahamnya, ya kalaupun investor mau masuk, idealnya memiliki target profit taking dan juga target untuk cut loss. Itu yang saya sarankan. Oke, harus punya batasan-batasan lah ya untuk emiten yang mengalami penguatan yang cukup signifikan maupun pelemahan yang cukup dalam. Dan kita tunggu saja pemirsa seperti apa hasil keputusan dari RUPS S Hardware yang rencananya dilangsungkan hari ini, mengingat sahamnya melesat lagi pemirsa 4,96%, hampir 5% lagi pagi-pagi ya ke 635 atau naik 30 poin. Dan pemirsa, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini juga sudah berlangsung, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa masih melemah tapi tipis 0,06%. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan berikut pemirsa kami akan sampaikan ya update dari pembukaan perdagangan pada sesi pertama hari ini, di mana indeks harga saham gabungan melemah 0,1%. Atau 7 poin pada posisi 6.653. Dan pelemahan pada pagi hari ini pemirsa lebih dalam dari penutupan sore hari kemarin, di mana IHSG di 6.660. Beberapa saham yang masuk dalam top gainers dan tentunya datanya masih terus berubah-ubah pemirsa. Beberapa waktu yang lalu kami meng-capture ada S Hardware yang tadi sempat kita bahas dan juga akan melangsungkan RUPS pada hari ini, mengalami penguatan sekitar 4%. Kemudian pemirsa ada Mega Power Makmur yang juga menguat 20% lebih.
HRTA atau Harta Dinata Abadi, VKTR Teknologi, kemudian Indostrites Tbk juga masuk dalam kategori top gainers, berikut BBTN, PTBA, BBCA, BTPS, Unilever. Top losers pemirsa ada DILD atau Intiland Development, Awan, MDKA yang juga akan melangsungkan RUPS hari ini, BBRI, Jaya, EMTK, dan juga ada Telkom. Dan tentunya pemirsa lagi-lagi kami sampaikan datanya masih terus berubah mengingat saat ini masih awal pembukaan perdagangan sesi pertama. Kembali berbincang bersama dengan Pak Wawan, Vice President dari Infovesta. Pak Wawan, selain S Hardware yang akan melangsungkan RUPS, hari ini juga ada MDKA. Dan kalau saya cermati beberapa waktu yang lalu, MDKA ini masuk ke top losers, malah berbanding terbalik dengan S Hardware juga RUPS, tapi S Hardware-nya masih top gainers. Anda melihat meskipun dua sektor yang berbeda ya, sentimen RUPS, MDKA semenarik apa? Ya, untuk MDKA sendiri kan memang agak berbeda karena dia fokusnya ke mineral, terutama emas. Memang sih harga emas itu mengalami volatilitas yang cukup tinggi di tahun ini karena ekspektasi bahwa ketidakpastian ekonomi itu biasanya akan membuat harga emas melambung. Tapi kalau dari MDKA sendiri itu secara tren income memang diproyeksikan akan sedikit menurun seperti itu ya. Jadinya sahamnya juga cenderung terkoreksi. Jadi apakah untuk masuk ke sini atau belum sih, saya sarankan masih wait and see dulu kalau ke MDKA karena kita masih trennya itu masih terus turun tajam meskipun di awal tahun sempat naik, tapi trennya ke depan karena proyeksi pendapatannya juga akan turun, saya rasa sahamnya akan terus terkonsolidasi ya sampai ke level di mana investor bisa melihat bahwa pertumbuhan laba MDKA ini akan kembali lagi. Wait and see dulu ya untuk MDKA karena dalam 6 bulan terakhir juga turun 35%, year to date turun 30%. Meskipun sudah turun cukup banyak tapi belum menjadi bukti yang kuat bahwa MDKA ini akan reversal, begitu ya Pak Wawan ya? Ya, trennya masih turun terus dan tadi secara tren dari komoditas memang sekarang lagi turun. Nah, berbicara mengenai emiten berbasis logam begitu ya, akan ada Aman Mineral yang IPO di Bursa Efek Indonesia dan kemarin kan sudah sempat masuk di masa penawaran dengan target dana mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Ini akan juga mempengaruhi kapitalisasi dari Bursa Efek Indonesia begitu ya, dan mungkin akan menjadi salah satu dari 5 emiten dengan market cap terbesar, Pak Wawan. Apakah mungkin akan masuk kategori tersebut? Ya, kalau sebesar itu ya saya yakin akan menjadi akan bisa menggerakkan bursa juga ya. Tapi dari sisi IPO sendiri ya 10T ini akan yang menjadi paling jumbo juga di tahun ini paling tidak. Jadi dari sisi tren, tetapi saham-saham tambang yang lain itu sedang ada tren penurunan. Jadi dari sisi valuasi saya rasa investor juga harus mempertimbangkan baik-baik ya untuk Aman Mineral ini. Kalau memang mau ikut IPO-nya itu saya tetap sarankan ada cut loss point-nya juga karena secara industrinya itu trennya sedang agak turun meskipun dari sisi proyeksi pendapatan ya pertama karena dia membentuk smelter ya di mana trennya itu sekarang dari sisi nikel terutama itu mobil listrik dan seterusnya ke depannya itu juga akan semakin banyak ya, trennya akan ada, tetapi dalam jangka pendek saya yakin dengan valuasi yang cukup lumayan ya akan ada fluktuasi pada harga saham. Akan ada fluktuasi, tapi Anda melihat dari harga IPO-nya dengan indikator-indikator lainnya, prospektus dan sebagainya, ini tergolong mahal, murah atau moderat? Ya sebetulnya kalau dari sisi IPO sendiri memang agak sulit ya karena untuk laporan keuangannya kan juga yang bukan yang paling baru juga yang kita lihat. Tetapi kalau dari sisi pengalaman dari IPO yang ada, umumnya seperti ini. Kalau di hari pertama dan juga seminggu pertama itu tidak menguat, sebaiknya investor lepas dulu sih kalau IPO seperti itu. Penentunya itu malah di awal-awal ya, di awal-awal Ya, IPO begitu ya. Oke, singkat saja,
peluang dari indeks harga saham gabungan mengingat pada pembukaan pagi hari ini IHSG masih melanjutkan pelemahan? Kalau dari sisi support di 6650 karena relatif mungkin akan tertembus ya. Support berikutnya sih di 6600, tapi saya tidak berharap sampai situ sih. Kita berharap ada rebound nanti di tengah hari, tapi resisten kuat yang harus ditembus adalah di 6680 untuk di hari ini. 50 ya? 6680 betul. 6680. Untuk resisten ya, yang kita harapkan bisa ditembus hari ini. Kalau tidak itu bisa ke sana, ya support kuatnya nanti harapannya bisa ditutup untuk kembali ke 6650. Baik, IHSG sedang mencoba untuk ke teritori positif saat ini naik 0,02%, pemirsa di 6661. 6680 adalah target, kalau itu berhasil di break menurut Infovesta, maka peluangnya akan lebih ke arah penguatan atau reversal. Terima kasih banyak Pak Wawan untuk sharing informasinya. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu.